Oke, kita bicara tentang dosa yang tidak terampuni. Ini masih serial tentang manusia dan dosa ya. Di awal-awal saya sudah bicara tentang untuk apa sih manusia itu diciptakan, yaitu Tuhan ingin berbagi karakternya dengan kita, Tuhan ingin mempercayakan kepada kita. Kalau kita misalnya berhasil memenuhi semua yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita menjadi rekan sekerja Allah. Ya, kita dipercaya menjadi raja-raja kecil sebetulnya ya untuk segala ciptaan Allah. Kita bisa berkuasa atas semesta ini, atas bumi ini, atas binatang-binatang, atas segala ciptaan ya. Dan bukankah setelah manusia jatuh ke dalam dosa juga manusia akan menjadi penguasa di bumi ini kan, walaupun dengan keberdosaan manusia menjadi penguasa yang lalim ya, mengeksploitasi bumi gitu ya, tidak belas kasihan dengan binatang ya. Nah, kita 2 minggu yang lalu ya kita sudah bicara ini ya tentang asal usul dosa. Dosa berasal dari penyalahgunaan kehendak bebas. Jadi dosa itu bukan diciptakan oleh Tuhan ya. Kok Tuhan yang baik itu menciptakan dosa kan? Kalau segala sesuatu diciptakan sama Tuhan berarti dosa juga diciptakan. Nah, dosa itu bukan sebuah benda ya, bukan sebuah benda. Dosa itu. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa dosa itu diciptakan oleh Tuhan ya. Tapi dosa itu berasal dari penyalahgunaan kehendak bebas. Nah, manusia ini kan diciptakan segambar dengan Allah, artinya memiliki komponen-komponen yang sama dengan Allah. Kalau manusia dikatakan diciptakan segambar dengan Allah, bukan berarti manusia matanya di depan 2 begini, hidungnya ngadep ke bawah bolongannya, berarti Allah juga seperti itu ya. Karena Allah adalah roh. Kalau manusia dikatakan segambar dengan Allah, berarti ada komponen yang sama. Ya, segambar dengan Allah itu komponennya sama. Apa itu? Kekekalan yang pertama. Allah itu kekal, manusia rohnya dihembuskan dari Allah, maka manusia juga punya kualitas kekal. Ya, sejak manusia itu ada, sejak manusia itu lahir atau Adam itu diciptakan, maka kedepannya dia kekal. Dan yang kedua, manusia punya kehendak bebas. Seperti Allah juga punya kehendak bebas, artinya independen, artinya mandiri, bisa memutuskan untuk dirinya sendiri. Nah, manusia juga seperti itu karena manusia punya kekekalan, punya kehendak bebas. Di dalam kehendak bebas, untuk memutuskan kehendak bebas itu, maka manusia punya pikiran, punya perasaan. Dari pikiran, perasaan menghasilkan keinginan kan, menghasilkan kehendak kan. Nah, jadi ketika manusia menyalahgunakan kehendak bebasnya, maka manusia jatuh ke dalam dosa ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Ya. Fisik manusia diciptakan dari tanah. Artinya ada unsur bumi ini, ada unsur tanah, sedangkan ada unsur fana, maksudnya ada unsur yang fana, ciptaan, sedangkan roh manusia itu dihembuskan dari nafas Allah. Itu ada unsur kekalnya. Nah, untuk unsur fana manusia, maka manusia membutuhkan makanan juga yang fana, buah-buahan yang fana juga, yang dari bumi juga. Ya. Untuk fisik manusia, Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Dan kemudian ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Ternyata di tengah taman ada 2 pohon, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian Tuhan berfirman, semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Artinya berbagai pohon dari bumi ini dan pohon kehidupan itu boleh dimakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat jangan dimakan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, kita harus memahami apa makna kematian menurut Alkitab. Kalau kematian menurut ilmu biologi, ilmu kedokteran, kematian itu berhentinya jantung atau berhentinya batang otak, ya kan? Dan kemudian tubuh membusuk. Itu definisi kedokteran. Tetapi definisi Alkitab, mati itu bukan seperti itu. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa makan buah itu, apakah batang otaknya mati? Apakah jantungnya berhenti berdetak? Ya, kan enggak. Tetapi manusia tetap hidup. Nah, kita lihat ini.
Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, ular adalah makhluk, ya, makhluk bis, ya, makhluk yang paling cerdik, yang paling pinter. Kalau kita lihat di Yesaya itu, ya, dia adalah ciptaan Allah yang sempurna, karena ular di sini adalah simbol dari setan. Raja Tirus itu adalah simbol dari setan juga, ya. Dan dikatakan di dalam Yesaya itu dia adalah makhluk yang penuh hikmat. Nah, di sini dikatakan cerdik, ya. Ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun raba buah itu, nanti kamu mati. Ular dengan kecerdikannya nggak bilang, makan itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak bilang secara langsung seperti itu. Karena yang namanya kesesatan, ya kita sudah tahu ya bahwa ini adalah simbol dari kesesatan yang ditanamkan oleh setan di dalam pikiran. Jadi bukan ular itu berhadapan gitu ya, karena ini semua simbol. Ular pun simbol. Ya, jangan dibayangkan bahwa dulu ular itu punya kaki, punya tangan, ya. Terus udah gitu ketika dikutuk tiba-tiba tangan kakinya hilang, terus dia makan debu. Bukankah ular sampai sekarang nggak pernah makan debu, ya? Kalau di Kejadian 3 dikutuk ular itu makan debu. Ular kan sampai sekarang nggak makan debu kan? Ya, jadi ini semua simbol, ya. Dan itu adalah kesesatan yang ditanamkan di dalam pikiran. Nah, kalau ular ini langsung menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, untuk langsung secara frontal, maka pasti Hawa menolak. Artinya gini, itu simbol dari apa? Artinya kesesatan itu adalah sesuatu yang tampaknya benar tetapi sedikit meleset gitu. Sehingga bisa menipu kita yang tidak sungguh-sungguh berpaut kepada kebenaran. Ya. Sedikit saja kemelesetan sehingga bisa memelencengkan kita yang tidak sungguh-sungguh mengerti atau berpegang kepada kebenaran. Nah, Hawa dalam rangka ingin membela Allah, dia berkata, ingin membela kebenaran, ya. Hawa berkata, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh dimakan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Adakah yang salah dari jawaban Hawa? Ada yang bisa katakan apa yang salah dari jawaban Hawa? Coba teliti. Tentang buah pohon di tengah taman, ada 2 kesalahan Hawa di sini. Ya, silakan. Yuk, siapa yang bisa jawab? Kalau menurut saya, Tante, kalau Hawa tuh, Kak, itu maksudnya dia lebih menggoda si Adam dulu sih maksudnya. Oh, menggoda si Adam. Bukan, dari ayat 2 ayat 3 ini. Kesalahan dia ketika dia merespon. Dia merespon ular itu apa? Belum nawarin ini Hawa ini. Nah, kesalahan Hawa ini pertama gini. Dia merespon setan ini gini. Tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Pertama, di tengah taman ada 2 pohon. 1 pohon kehidupan, 1 pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya kan? Yang nggak boleh dimakan yang mana? Ini loh barusan saya bukakan di sini ayat. Ya. Pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi di tengah taman itu ada 2 pohon loh. Yang tidak boleh dimakan itu hanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 17 nih. Tapi berarti pohon kehidupan itu harus dimakan. Nah, masalahnya Hawa itu, kalau jawab begini, berarti dia nggak makan pohon kehidupan juga. Dia nggak makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi juga pada saat itu dia tidak makan pohon kehidupan. Ya, sedangkan pohon kehidupan itu apa? Saya sudah jelaskan bahwa itu adalah segala kebenaran. Artinya dia tidak belajar kebenaran dengan sungguh-sungguh. Bahkan di sini dikatakan,
jangan kamu makan dan raba buah itu. Apakah Tuhan bilang nggak boleh meraba? Enggak, ditambahin juga. Tuhan cuma bilang jangan makan. Nah ini artinya ya, kebenaran itu jangan ditambahin-tambahin, jangan dikurangin. Dikurangin, dia mengurangi kebenaran kan? Nggak makan pohon kehidupan, itu kan mengurangi. Padahal Tuhan suruh kan? Dia nggak makan itu. Tapi juga menambahi, jangan kamu makan atau raba. Nah, kebenaran itu memang di kitab Wahyu juga dikatakan jangan menambahi, jangan mengurangi. Ya, ya kesesatan tuh gitu, ada benernya tapi ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin dikit gitu. Nah, ular itu berkata ke perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Ya, dari mata, wah menarik ya. Nah, dan sedap kelihatannya, kayaknya enak ya. Dagingnya mulai berkata, mulai ada keinginan dari mata ya, dari pikiran, oh iya ya kayaknya enak nih. Nah, menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan baru diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun ikut memakannya. Ternyata suaminya itu dari tadi sama-sama dengan dia dan diem aja, pasif. Nggak bilang kalau istrinya salah, nggak bilang kalau istrinya harus begini, nggak ngebilangin istrinya. Ya, diem aja, pasif aja, gitu. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, artinya begini. Ketika Hawa makan itu, mungkin ketika ular itu menggoda ya, coba kamu pegang, kamu akan mati deh. Kata kamu kan diraba, jangan kamu makan atau raba nanti mati. Coba kamu pegang. Pegang ternyata nggak mati. Akhirnya dia berani makan. Ya, makan, matikah dia? Secara fisik dia tidak mati. Jadi, makna kematian di dalam kitab Kejadian, di dalam Alkitab, ya, kematian itu selalu bicara tentang putusnya relasi antara manusia dengan Allah. Manusia menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Kenapa? Karena ketidaktaatan adalah melawan Allah, adalah pemberontakan. Ketidaktaatan adalah pemberontakan terhadap Allah. Manusia seharusnya taat kepada Allah. Tapi ketika manusia tidak taat, itu bukan sekedar tidak mau nurut, tetapi pemberontak melawan Tuhan. Makanya manusia menjadi musuh Allah. Oleh karena itu, korban Yesus itu juga disebut memperdamaikan, menjalin kembali relasi yang rusak antara Allah dengan manusia. Ya, jadi kematian itu adalah putusnya relasi yang harmonis antara Allah dengan manusia. Oleh karena itu ketika manusia makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, atau pikirannya disesatkan oleh iblis sehingga dia memutuskan sendiri apa yang baik dan yang jahat bagi dirinya sendiri, maka manusia diusir dari Taman Eden. Itu adalah lambang dari putusnya relasi atau pemberontakan manusia. Ya. Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi artinya manusia menjadi seperti Allah itu, manusia itu menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Memutuskan apa yang baik dan yang jahat bagi dirinya sendiri. Bukan keputusan yang baik dan yang jahat itu berdasarkan kebenaran Allah, tetapi berdasarkan pengertiannya sendiri. Itu kan manusia menjadi seperti Allah, tidak mau tunduk kepada Allah. Nah, Tuhan Yesus sendiri, dia mencontohkan bagaimana manusia yang betul-betul taat. Dia tidak mau seperti Hawa dan Adam ini yang merebut, ya, yang merampas untuk menjadi sama seperti Bapa, yang menjadi Allah gitu, memutuskan bagi dirinya sendiri. Nah, Tuhan Yesus dia tidak mau merampas, di Filipi 2 ayat 5-9. Dikatakan Tuhan Yesus tidak mau merampas untuk menjadi sama seperti Allah, tapi taat sampai mati, tunduk sampai mati kepada Bapa. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka keturunannya itu memiliki gambar dan rupa Adam, bukan lagi gambar dan rupa Allah. Ya,
Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya dan memberi nama Set kepadanya. Jadi, kodrat dosa itu diturunkan dari lingkungan kita, dari cara kita dididik, cara kita dibesarkan, cara kita bergaul. Disitulah kita mendapatkan kodrat dosa. Ya. Dan tidak ada seorang manusia pun di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak meleset. Kenapa? Tidak pernah ada satu manusia pun yang hidup benar sehingga bisa mengajarkan hidup benar itu seperti apa, sehingga bisa mencontohkan hidup benar itu seperti apa. Baru kemudian Tuhan Yesus datang, dia tidak bercacat, dia tidak bercela, bisa mencontohkan. Dia hidup sebagai manusia biasa, dia bisa mencontohkan bagaimana manusia yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang seharusnya diperagakan oleh Adam. Ya. Adam itu diciptakan tanpa kodrat dosa loh. Tanpa kodrat dosa. Tetapi dia salah mengambil keputusan. Ya kan? Adam kan dihembusi nafas Allah. Adam belum punya dosa kan? Kalau kita kan sudah menanggung, sudah kena kodrat dosa kan? Tapi waktu Adam diciptakan, Adam tidak punya kodrat dosa. Tapi Adam jadi berdosa karena dia terbujuk oleh si setan dan mengambil keputusan yang salah untuk memberontak, untuk menjadi sama seperti Allah, memutuskan bagi dirinya sendiri apa yang baik dan yang benar, apa yang benar dan yang salah bagi dirinya sendiri. Nah, Adam yang seharusnya mencontohkan, memperagakan manusia yang ideal, yang segambar dan serupa dengan Allah, sekarang sudah jatuh dalam dosa. Dan ia memperanakan anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Artinya sudah punya kodrat dosa juga. Sudah punya pemberontakan juga. Seperti Adam yang memberontak. Nah, 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi cara hidup kita ini sudah kita warisi secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Kita yang memandang orang itu, ya menghargai orang itu dari hartanya orang, dari apa yang dia miliki, ya kan? Itu kan kita warisi dari lingkungan kita. Dalam satu keluarga kumpul-kumpul, kalau kumpul-kumpul keluarga besar, yang paling dihormati itu yang punya harta banyak, misalnya, ya kan? Apakah Tuhan menghormati orang yang punya harta banyak? Kan enggak. Terus kenapa manusia menghormati orang yang punya harta banyak? Ya, itu salah satu contoh misalnya. Ada warisan-warisan cara berpikir dunia ini yang memang salah, tapi kita anggap benar itu. Ya. Di Efesus 4 ayat 17-19 diperingatkan lagi. Sebab itu kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pikirannya sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam hati mereka dan karena kedegilan mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Atau misalnya di ayat yang lain dikatakan gini, jangan kamu mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Tetapi kebanyakan manusia mengasihi dunia dan segala, ingin mengejar dunia dan apa yang segala di dalamnya. Firman Tuhan katakan jangan kamu mengasihi dunia ini. Karena persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Jangan mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Apa sih yang dunia tawarkan? Apakah dunia ini mengajarkan kita untuk membunuh? Enggak kan. Filosofi dunia ini baik kok. Enggak ngajarin membunuh. Orang pembunuh aja secara sosial dihukum sosial kan sama masyarakat. Orang yang berzina aja di masyarakat timur kita masih dihakimi secara sosial oleh masyarakat kita, ya kan? Nah, apa yang ditawarkan oleh dunia? Sehingga firman Tuhan berkata, percintaan dengan dunia, permusuhan dengan Allah.
Siapa yang mengasihi dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya? Ya, dunia menawarkan kehormatan. Orang yang masih cari hormat bagi dirinya sendiri, maka dia tidak akan mempersembahkan hormat itu kepada Allah. Coba misalnya kita, kalau kita melayani Tuhan, apakah itu motivasi kita tulus? Ataukah kita mencari hormat untuk diri kita sendiri? Di dunia ini orang yang punya jabatan itu dihormati. Orang yang punya posisi itu dihormati. Ya. Nah, ketika kita melayani Tuhan, apakah kita mengejar satu posisi? Posisi-posisi tertentu sehingga kita pengen dihormati dan ingin mencapai posisi itu. Itulah contoh-contoh cara berpikir dunia ini. Ya. Nah, dosa saya sudah jelaskan artinya adalah kemelesetan atau ketidakterpatan. Tidak serupa ya seperti dengan Tuhan Yesus atau manusia yang dicontohkan. Kita sudah punya ya, kita hidup di zaman perjanjian baru, kita sudah punya contoh manusia ideal, itu Tuhan Yesus. Di perjanjian lama belum ada. Tapi di perjanjian lama di kitab Kejadian 1 ayat 26, 27 dan 28 dikatakan bahwa Tuhan itu ingin membuat kita itu segambar dan serupa ya dengan Allah. Nah, apa sih kemelesetan itu? Egois, mementingkan diri sendiri. Saya sama Kak Sony itu suka bercanda ya. Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Nah, itu egois ya, contoh orang egois gitu ya. Orang egois itu hanya mementingkan diri sendiri. Tapi egois secara hukum negara kena enggak KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Pasal berapa gitu ada salah karena egois gitu. Enggak ada kan? Ya kalau misalnya dilakukan ya dalam suatu perbuatan tertentu, tapi di dalam hati loh, egois itu. Ada nggak hukum masyarakat, hukum moral masyarakat? Nggak ada kan? Kecuali misalnya egois, dia kemudian melanggar lampu merah misalnya karena buru-buru, nggak peduli yang lain. Nah, itu kan pelanggarannya kan melanggar lampu merahnya kan, bukan dihakimi egoisnya kan? Atau misalnya egois ngambil suami orang gitu ya, itu kan salahnya dihakiminya karena ngambil suami orangnya kan, bukan karena egoisnya, tapi egois di dalam hati. Ada nggak hukum yang menyalahkan hal itu? Nggak ada. Tapi di hadapan Tuhan itu adalah ketidaktepatan, kemelesetan. Makanya saya bilang jadi Kristen itu sulit, bukan jadi dipermudah. Motivasi yang tidak benar. Siapa yang bisa menghakimi motivasi yang tidak benar? Kalau kita bagi-bagi makanan kepada orang miskin, bagus kan? Bagus dong, menolong. Dapat pujian nggak dari orang masyarakat? Iya dong. Dipuji-puji orang baik tuh. Tetapi kalau motivasi tidak benar, maka di hadapan Tuhan itu suatu kejijikan. Oleh karena itu di Matius 7 ayat 21-23 dikatakan, tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Mereka bernubuat demi namaku. Mereka menyampaikan firman, menyampaikan pesan. Ya, contohnya apa sih yang orang-orang yang menyampaikan pesan Tuhan? Ya pembicara kayak saya ini kan. Mengusir setan demi namaku, melakukan mujizat demi namaku. Tapi Tuhan bilang, aku terus terang pada akhirnya di pengadilan Tuhan nanti, Tuhan terus terang, aku tidak kenal kamu. Bukan Tuhan tidak kenal, ya. Bukan Tuhan tidak tahu siapa kita. Bahkan kan rambut di kepala kita pun Tuhan bisa hitung semuanya. Jadi bukan Tuhan tidak tahu siapa ya namamu ya, oh, aku nggak tahu siapa gitu. Bukan, Tuhan Maha tahu, tapi tidak kenal itu artinya Tuhan tidak mengakui bahwa Tuhan itu punya relasi yang baik dengan kita. Ya, ginosko. Ya, kata ginosko, aku tidak kenal kamu. Aku tidak mengaku aku punya hubungan baik dengan kamu. Aku tidak mengaku kamu itu anakku. Aku tidak mengaku kamu itu pengikutku. Aku tidak mengaku kamu itu muridku. Aku tidak mengaku kamu itu hambaku. Nah, itu maksudnya. Ginosko itu. Oh, ngeri benar kalau kita sampai di pengadilan Tuhan, kita udah capek-capek di bumi ini, banyak kegiatan rohani, pelayanan yang kita lakukan. Tapi kemudian Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Aku tidak menikmati pelayanan. Kamu hanya sibuk berkegiatan tanpa berusaha menyenangkan hatimu, tanpa motivasi yang benar, tanpa ketulusan. Ya. Ada persaingan. Kalau nggak dijadwal marah misalnya, tersinggung.
ada orang baru bersaing sama orang baru, atau menyimpan dendam, nggak mau mengampuni, tidak sabaran, mencari kesenangan diri, ketidaktulusan dalam segala hal, dalam perkataan misalnya. Saya pernah kasih contoh, misalnya saya bilang sama seseorang di sini, misalnya saya bilang sama Sami, Tuhan berkati Sam, tapi saya misalnya lagi jengkel, dan kata-kata saya nggak tulus, hanya sekedar basa-basi ya. Tuhan berkati ya, tapi tidak menginginkan berkat Tuhan turun atas dia. Itu kan tidak tulus. Atau misalnya kita janjian nih di mana gitu ya. Terus kita terlambat. Karena satu dan lain hal kita terlambat. Terus orang yang tanya kan nggak sabar ya, yang nunggu kan nggak sabar gitu ya. Udah sampai mana? Nah, kita daripada dimarahin kita bilang OTW. OTW dari kamar mandi ke lemari mau ganti baju gitu. Ya kan? Itu kan salah satu contoh ketidaktulusan, ketidaktepatan dalam perkataan, ketidakbenaran dalam batin. Ya. Itulah dosa. Nah, kita ini sudah biasa seperti itu tuh, menurut dunia ini tuh itu kan sudah warisan dari dunia ini ya. Kita hidup bicara hidup yang seperti itu, yang kita warisi atau kita lihat dari lingkungan kita, yang kita warisi dari nenek moyang kita, katanya Paulus. Itu udah biasa. Dan kita nggak sadar lagi kalau itu tuh salah, kalau itu tuh dosa, kalau itu tuh kemelesetan, kalau itu tuh tidak serupa dengan Kristus, kalau itu tidak menyenangkan hati Allah. Kita lupa, kita nggak sadar. Banyak ketidakbenaran dalam batin kita. Itu ada kodrat dosa di dalam diri kita. Ya. Jadi kodrat dosa itu beda dengan dosa. Seperti si setan menggoda Hawa. Itu lihat tuh, buah itu bagus kan? Coba, kamu nggak usah tunduk sama Allah deh. Kamu nggak usah tunduk sama Allah deh. Kamu juga bisa kok menentukan apa yang baik dan yang jahat bagi dirimu sendiri. Ya, ngapain sih kamu semua harus ditentukan Allah gitu kan ya, kira-kira ya mungkin itu. Nah, sehingga akhirnya ada kehendak jahat ya di dalam diri kita. Kalau dulu Hawa tidak punya sinful nature, tapi kalau kita sekarang sudah ada kodrat dosa. Yang kita warisi dari nenek moyang kita itu, cara berpikir yang salah itu ya. Nah, kemudian setan nambahin lagi. Akhirnya ada keinginan-keinginan jahat. Nah, keinginan-keinginan jahat kita itu kalau kita menyerah kepada godaan-godaan itu, maka apabila keinginan itu dibuahi, itu melahirkan dosa. Dosa dilakukan berkali-kali. Akhirnya kita terikat dengan dosa itu, dan akhirnya menjadi kematian rohani. Akhirnya kita menjadi hamba dosa. Kita diperbudak, kita terikat oleh dosa. Tetapi kalau ada kehendak jahat di dalam hidup, di dalam diri kita, kita menolak. Enggak, aku nggak boleh kayak gini. Aku nggak boleh nyimpen dendam. Aku nggak boleh nggak tulus. Aku nggak boleh mencari kehormatan dalam melayani. Aku nggak boleh ngebantu orang karena ingin dipuji, misalnya kayak gitu ya. Ketika keinginan-keinginan itu datang, kita tolak. Nah, akhirnya menang. Kemenangan demi kemenangan. Akhirnya membentuk suatu karakter yang menetap. Disitulah ada pertumbuhan rohani. Barulah menjadi manusia baru. Ya. Jadi menjadi manusia baru itu tidak terjadi dalam sekejap mata. Tapi perlu perjuangan kita, seperti misalnya contoh ya, orang kalau menikahnya hari ini, apakah besok lahir anaknya ada manusia baru yang lahir? Enggak kan? Orang menikah hari ini paling cepat 9 bulan kemudian anaknya lahir, ya. Oh, ada Kak tahun percepatan sekarang, menikah 3 bulan kemudian lahir. Ya itu kan tetap proses hamilnya kan tetap 3 bulan, tetap 9 bulan kan? Ya. Tetap 9 bulan. Orang hamil itu di mana-mana nggak ada yang 3 bulan gitu. Tetap 9 bulan. Nah, itu juga kalau ya kehamilannya dijaga baik-baik, ya kan?
hamil tapi trek-trekan gitu. Wah, jatuh dari motor. Ya, nggak jadi lahir kan? Bisa keguguran. Hamil tapi malnutrisi, mamanya kurang gizi. Bisa jadi anaknya lahir dengan cacat-cacat tertentu gitu kan. Hamil, ada orang hamil kena polusi gitu ya, kerja di pabrik kah, kerja di salon kah, di mana kah gitu ya. Sehingga akhirnya keracunan zat-zat tertentu gitu. Akhirnya anaknya juga cacat. Nah, itu kan untuk menjadi manusia baru, untuk melahirkan seorang anak aja, itu kan perlu dijaga baik-baik. Tidak boleh ada yang salah. 9 bulan, ada proses. Tidak ada percepatan. Nah, begitu juga manusia. Sekarang kita kenal Tuhan. Oh, tuh, kita dengar firman Tuhan. Oh, siapa yang mau menerima Yesus? Itu baru benih. Seolah-olah seperti sperma ketemu ovum gitu. Itu baru benih. Belum lahir jadi manusia baru. Dan manusia baru juga harus bertumbuh terus kan, harus berkembang kan. Orang yang manusia kalau lahir juga kan harus berkembang terus. Nah, apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ada kodrat dosa, ada keinginan-keinginan jahat. Ya, ada keinginan kan, bukan keinginan jahat lah saya katakan, bukan jahat dulu ya. Ada keinginan-keinginan yang meleset, ya, yang tidak tepat di dalam hidup kita. Mungkin itu bukan suatu kejahatan. Misalnya, aduh aku ingin bunuh mertua. Mungkin belum seperti itu ya, tapi misalnya benci, sakit hati, nggak mau mengampuni kayak gitu ya. Nah, kalau keinginan itu dibuahi, misalnya, aku benci sama orang itu. Kalau orang itu ngomong, aku sautin. Kalau orang itu ngomong nyakitin aku buat lebih sakit lagi kata-kataku. Nah, itu kan keinginan yang jahat. Kalau keinginan itu dibuahi, artinya diturutin, maka perbuatan itu melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, artinya terus-menerus kita nggak pernah berjuang mengalahkan dosa itu. Terus-menerus kita turutin. Maka yang kuat itu apanya? Manusia dagingnya kan, manusia rohnya kalah. Ya. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, menjadi karakter yang menetap, maka melahirkan kematian yang kekal. Ya, ada satu kata-kata yang bagus gitu ya. Kamu nggak bisa menghalau burung untuk terbang di atas kepalamu, tapi kamu bisa mencegah mereka untuk membangun sarang di kepalamu. Nah, kita ini sudah hidup di dalam dunia yang seperti ini. Pasti ada godaan-godaan, entah itu dari cara kita di lingkungan kita dibesarkan ya. Ada pasti itu lewat. Kita nggak bisa kata pepatah ini ya, kamu nggak bisa mencegah burung untuk terbang di atas kepalamu. Kita nggak bisa mencegah keinginan-keinginan yang jahat itu masuk ke dalam pikiran kita, tapi kita bisa mencegah itu bersarang. Artinya ketika keinginan jahat itu, keinginan yang bukan jahat ya, salah, yang meleset itu datang kepada kepala kita, kita bisa kok untuk mencegah itu untuk tidak berkembang. Pergi. Kita bilang, ini salah, pergi kau. Ini salah, aku tidak mau. Sampai akhirnya kita betul-betul nggak lagi punya keinginan itu, nggak lagi dimenflokin keinginan-keinginan itu. Nah, jadi kodrat dosa itu adalah tarikan dosa, tarikan untuk berbuat dosa, godaan untuk berbuat dosa, ya, atau tarikan daging kita, atau tarikan untuk kemelesetan masing-masing orang. Sedangkan dosa itu melakukan kemelesetan itu tersebut, ya. Jadi setiap kita itu punya kodrat dosa. Udah bisa membedakan belum? Setiap kita itu punya kodrat dosa. Ada orang yang kodrat dosanya marah. Ada orang yang kodrat dosanya mungkin sama lawan jenis. Ada orang yang kodrat dosanya bukan sama lawan jenis, tapi sesama jenis kan. Ada juga gitu. Nah, itulah kodrat dosa. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kodrat dosa si A itu lebih baik daripada orang itu, karena aku orang yang, contoh misalnya, saya bukan homoseksual, saya bukan lesbian, saya lebih baik daripada orang itu karena orang itu lesbian. Saya nggak bisa bilang gitu. Kita punya kodrat dosa masing-masing. Ya, ada orang yang kodrat dosanya seksual, entah itu misalnya dengan sesama jenis atau dengan lawan jenis, tapi dia kodrat dosanya adalah daging. Ya, daging itu kan misalnya makanan, ya, yang mengenakan daging ini makanan ya di perut ya, atau seksual itu daging.
Nah, tapi ada orang yang kodrat dosanya itu kehormatan misalnya. Sedikit-sedikit tersinggung karena pengen dihormati. Wah, kalau aku di tempat ini nggak dianggap, ya udah, lebih baik aku pergi aja gitu. Ada orang yang kodrat dosanya kehormatan, ingin dihormati. Ada orang yang kodrat dosanya emosi. Ya, emosi misalnya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah, tidak ada satu kodrat dosa yang lebih baik daripada kodrat dosa yang lain. Jadi kita tidak bisa ngejudge misalnya ya, oh dia orang LGBT, dia orang yang paling berdosa di gereja ini. Nggak bisa. Selama itu tidak dilakukan. Selama dia berjuang. Contoh misalnya ya, orang yang kodrat dosanya emosi. Dalam taraf yang ringan, mungkin dia cuma tersinggung. Tapi kalau dia terus mengikuti, kalah, menyerah dengan kodrat dosa itu, maka bukan cuma tersinggung, tapi ngelawan, misalnya dengan cara balas-balasan di mulut. Menyakiti orang lain lewat mulut, karena dia tersinggung. Dia disakiti, dia ingin menyakiti orang lain lewat mulut. Atau dengan level yang lebih tinggi lagi, yang lebih dalam lagi jatuh ke dalam dosanya. Bukan cuma menyakiti lewat mulut, tapi berusaha untuk mencelakakan orang itu. Ada yang sampai membunuh. Kalau orangnya terlalu dikuasai emosi, mungkin dia membunuh, betul-betul membunuh. Menghilangkan nyawa orang. Tapi kalau orangnya pintar, oh dia tahu kalau menghilangkan nyawa orang, aku masuk penjara. Maka dia melakukan pembunuhan karakter misalnya. Sama-sama membunuh kan, melakukan pembunuhan karakter. Misalnya, oh jualan sih itu nggak enak tuh, karena masuk pesugihan. Nah itu kan membunuh usahanya orang kan. Oh dia suka pesugihan, itu kan membunuh karakter orang kan. Padahal enggak gitu. Nah, itu kan sebuah kelicikan-kelicikan kan. Kelicikannya manusia. Jadi, sudah bisa membedakan belum antara dosa dan kodrat dosa? Setiap kita itu punya kodrat dosa. Kita nggak bisa bilang, oh aku lebih baik daripada kamu. Siapa kita? Kita bukan hakim, kita bukan Tuhan. Kita nggak bisa bilang, aku lebih baik daripada kamu. Yang kita bisa lakukan adalah memperbaiki diri kita. Kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kita bisa bandingkan adalah Anda sekarang dengan Anda bulan lalu, dengan Anda tahun lalu, apakah sudah bertumbuh, apakah sudah berubah. Kita nggak bisa bilang orang lain kok begini ya. Ngerti ya? Jadi sekali lagi, tidak ada jenis dosa yang lebih baik atau lebih buruk. Oh pembunuh tuh jahat. Kalau pembohong tuh lebih baik dari pembunuh. Nggak bisa. Nggak ada jenis kodrat dosa yang lebih baik atau lebih buruk. Tetapi yang berbeda adalah keterikatan atau kedalaman seseorang jatuh ke dalam dosa. Mungkin jenis dosanya sama, ya. Suka bohong gitu ya. Atau mungkin jenis dosanya sama, misalnya seksual. Yang satu sama lawan jenis, yang satu sama sesama jenis. Tapi keterikatan. Yang satu nggak bisa gitu kalau nggak berzina. Nah yang satu udah berjuang sehingga dia bisa menahan dirinya. Jadi yang berbeda itu bukan jenisnya. Sehingga kita tidak lagi memandang, oh kalau orang begitu, itu orang berdosa. Kalau orang yang gampang dilihat ya, LGBT itu kan gampang dilihat. Orang korupsi gampang nggak sih dilihat, susah ya. Kalau kita nggak tahu dalam-dalamnya gitu ya. Oh kalau orang LGBT kan kita gampang lihat ya. Oh itu orang berdosa gitu. Loh kita nggak tahu loh perjuangan dia. Jadi dikatakan dalam Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya mati ini terputus hubungan dengan Allah. Ya, kita dulu sudah mati. Bukan kita betul-betul mati secara jasmani. Tidak ada seorang pun yang benar. Betul, tidak ada seorang pun yang benar. Semua sudah meleset. Semua sudah punya kodrat dosa. Jadi kita dahulu sudah mati, artinya kita semua sudah terputus hubungan dengan Allah. Sudah memiliki kuasa dosa, sudah dijajah sama dosa, sudah menjadi hamba dosa. Terkunci, tidak bisa mencapai keserupaan Allah. Tetapi bukan berarti kita kehilangan kehendak bebas. Dan nurani manusia masih bisa berfungsi. Maka di perjanjian lama, walaupun belum ada penebusan, belum ada Tuhan Yesus, yang memperagakan bagaimana manusia yang sejati. Tetapi ada orang-orang yang Tuhan akui sebagai manusia-manusia yang agung yang Tuhan banggakan.
contohnya Ayub, contohnya Henok. Ya. Nah, oleh karena itu perlu penebusan dosa. Perlu pendamaian, relasi itu dipulihkan kembali dengan korban Yesus Kristus. Ya, oleh karena itu jangan menyamakan kematian rohani dengan kematian fisik. Ya, kalau orang fisiknya mati, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau orang kematian rohani itu kan terputus hubungan dengan Allah. Orang itu masih punya kehendak bebas loh. Orang itu masih bisa memilih, masih bisa menilai ini baik, ini jahat. Nah, kematian rohani kita masih punya kehendak bebas. Jangan disamakan, oh kita semua sudah mati, nggak ada yang benar. Jadi karena kasih karunia juga, kalau kita bisa memilih Yesus itu ya karena itu dipilih sama Tuhan, karena kita betul-betul udah mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau kita kenal Tuhan ya itu juga ditentukan. Gitu. Bukan kita itu bisa memilih kok. Oleh karena itu Tuhan Yesus itu mengadakan pendamaian. Kita dibenarkan, kita yang salah ini dibenarkan. Nah, dibenarkan itu belum berarti kita udah menjadi orang benar, tapi dianggap benar dulu supaya bisa dibetulin. Dianggap benar dengan kematian Yesus itu kita dianggap benar. Diperdamaikan dengan Allah supaya punya relasi dengan Allah. Nah, dengan pulihnya relasi dengan Allah supaya apa? Supaya Roh Kudus bisa mendidik kita supaya benar-benar menjadi benar. Jadi ada kualitas keberdosaan yang berbeda. Ya, semua manusia sudah bukan berbuat dosa ya, tetapi semua manusia sudah meleset, sudah punya kodrat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita harus berjuang merubah kodrat dosa ini. Kalau kita menyerah kepada dosa, maka kita menjadi jahat. Tapi kalau kita tidak menyerah terhadap dosa, maka kita menang. Maka kita bertumbuh secara rohani. Tabelnya seperti ini ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah gitu. Nah, di 1 Yohanes 5 ayat 17, 16 dan 17 dikatakan semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut? Yaitu tadi. Sebetulnya semua orang itu kan sudah dosa, sudah punya kodrat dosa. Jadi kodrat dosa ini sebetulnya tidak mendatangkan maut. Tetapi juga tidak membuat kita menjadi dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Kita bisa dimuliakan bersama-sama dengan Yesus, kita bisa mencapai manusia ideal yang Allah inginkan, segambar dan serupa dengannya, kalau kita mengalahkan kodrat dosa itu. Nah, tapi ada dosa yang mendatangkan maut. Apa itu dosa yang mendatangkan maut? Kalau di Markus 3 ayat 29, dosa yang mendatangkan maut atau yang dosa yang tidak terampunkan itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Barang siapa mengatakan sesuatu menentang anak manusia, dia bisa diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena membuat dosa kekal. Nah, kenapa menghujat Roh Kudus ini berbeda dengan menghujat Yesus? Barang siapa mengatakan sesuatu ya yang menentang anak manusia, dia bisa diampuni. Dia masih bisa bertobat artinya. Tetapi kalau menghujat Roh Kudus, dia tidak akan mendapat ampun. Kenapa? Karena pekerjaan Yesus pun, ya, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus buat pun, satu, di bawah pimpinan Roh Kudus. Dua, Roh Kudus itu juga yang berbicara kepada kita tentang kebenaran-kebenaran. Nah, kalau kita nggak mau tunduk kepada Roh Kudus, artinya kita menolak segala sesuatu pekerjaan Allah. Semua pekerjaan Allah yang menyelamatkan kita, termasuk Yesus Kristus, kita menolak. Segala karya keselamatan Tuhan, ya kita menolak. Jadi menghujat Roh Kudus ini artinya kita tidak mau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kan setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Nah, Tuhan Yesus katakan kan, Roh inilah yang akan memimpin kamu kepada segala kebenaran. Nah, kita ini dipimpin sama Roh Kudus.
Kita dibilangin sama Roh Kudus, itu salah loh, motivasi kamu nggak bener loh, hati kamu tuh nyimpen sakit hati ya, kamu nggak mau mengampuni dia ya, kamu tuh bagi-bagi begitu, kamu tuh pengen dipuji ya, kamu berbuat ini tuh kamu ternyata pengen dipuji ya. Itu kan Roh Kudus yang mengingatkan. Nah, arti menghujat Roh Kudus itu bukan mengata-katai Roh Kudus, ya, tetapi tidak mau taat. Memberontak kepada Roh Kudus itu maksudnya menghujat Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menegur kita, kita keraskan hati. Kita keraskan hati, enggak kok. Akhirnya Roh Kudus diam atau kita memadamkan roh. Nah, ketika Roh Kudus diam, maka yang aktif bicara tinggal siapa? Tinggal kuasa gelap, tinggal si setan. Nah, akhirnya kita betul-betul nggak mau berubah dan nggak bisa berubah. Disitulah kita bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi itu adalah suatu proses menghujat Roh Kudus itu. Yang dimulai dari ketidaktaatan demi ketidaktaatan demi ketidaktaatan, yang akhirnya membuat kita jatuh ke dalam dosa, semakin jatuh, semakin terikat. Tidak mau bertobat, sampai akhirnya tidak bisa bertobat. Maka bersalah karena berbuat dosa kekal. Artinya tidak menyelesaikan dosa-dosanya, tidak mau bertobat, tidak mau diperbaiki, ya, dan akhirnya dosanya menjadi matang dan mendatangkan maut. Jadi dosa yang tidak diampuni atau dosa menghujat Roh Kudus adalah titik tidak balik, tidak mau bertobat. Atau keadaan tidak bisa bertobat. Kalau kita misalnya gini, aduh aku mendukakan Roh Kudus nggak ya? Nah, kalau kita masih punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, aduh aku menghujat Roh Kudus nggak ya? Aduh aku tadi salah nih, aku mendukakan Roh Kudus. Nah, itu belum titik tidak balik. Karena kita masih rindu untuk bertobat, kita masih takut, aduh aku mendukakan Roh Kudus. Cepat-cepatlah bertobat. Ampuni aku ya Tuhan. Tapi yang namanya bertobat itu harus betul-betul ya, bukan cuma Tuhan kan ngampuni. Kalau kita minta ampun Tuhan ngampuni. Karena Tuhan itu melihat jauh ke dalam hati, bisa membedakan antara pikiran kita, pertimbangan kita. Apakah kita itu pura-pura bertobat untuk memanipulasi, ataukah kita betul-betul bertobat? Tuhan nggak bisa dibohongi. Sikap hati kita tuh betul-betul bertobat, kapok, dan tuh sungguh-sungguh nggak ingin berbuat dosa lagi, ataukah kita hanya mau menipu Tuhan? Tuhan, aku mau doa nih, aku punya permohonan nih, ya udah aku bertobat dulu gitu. Nah, jadi dosa yang tidak diampuni itu titik tidak balik, dan yang tidak bisa bertobat karena dimulai dari tidak mau bertobat, ya. Dan akibatnya adalah terpisah dari Allah selama-lamanya. Ya, yang mengakibatkan kematian kekal. Oke. Sudah ngerti ya, jadi dosa yang tidak terampuni itu apa ya? Baik, sudah ada yang pertanyaan? Saya akan bacakan pertanyaan pertama karena tidak ada yang raise hand. Dalam Kejadian 3 ini, mengapa target menyesatkan setan adalah manusia, bukan ciptaan lain? Kenapa dimulai dari Hawa, bukan Adam? Jadi diplesetkan hawa nafsu. Iya, nggak ada Adam nafsu gitu ya. Adam nafsu itu lain perkara, hawa nafsu. Masuk akal. Ya, silakan Kak Ana. Kita lihat dulu ya di sini ya. Di Kejadian 1 itu kan Tuhan menciptakan segala ciptaannya. Kemudian Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dari segala ciptaan Allah, tidak ada yang dijadikan segambar dan serupa. Walaupun manusia pun, manusia juga waktu diciptakan belum serupa ya. Ini kan Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu planningnya. Pelaksanaannya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, belum serupa. Artinya, ketika manusia diciptakan, manusia memiliki komponen yang sama dengan Allah dan bisa berelasi dengan Allah. Punya kehendak bebas, punya kekekalan, dan bisa berelasi dengan Allah. Nah, ciptaan yang lain tidak punya komponen ini. Tidak punya kekekalan, tidak punya kehendak bebas, dan tidak bisa berelasi dengan Allah.
Katakanlah misalnya, oke, anjing juga punya pikiran, anjing juga punya kehendak bebas kok dia mau makan atau enggak, dia mau kabur atau enggak dari rumah gitu ya kalau pintu pagarnya terbuka. Oke, anjing punya kehendak bebas, tetapi tidak punya pikiran berpikir seperti manusia kan? Kan kehendak bebas itu dari pikiran, dari rumitnya pikiran menghasilkan perasaan, akhirnya menghasilkan keputusan. Nah, binatang-binatang punya pikiran, tetapi tidak punya pikiran seperti manusia. Dan binatang-binatang itu tidak dihembusi nafas Allah, tapi manusia itu dihembusi nafas Allah di Kejadian 2. Ya, ketika manusia dijadikan, Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, mungkin Pak Yohan tidak datang ya di pertemuan yang sebelumnya, ini sudah pertemuan ke-7. Kalau manusia itu dihembuskan nafas Allah, apa yang dihembuskan Allah? Kalau kita mau menghembuskan nafas, maka kita harus tarik udara dulu dan kita keluarin udara. Tarik dan keluar. Maka udaralah yang keluar, anginlah yang keluar dari mulut kita. Tapi kalau Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia, apa yang dihembus? Apakah Tuhan tarik nafas dulu? Apakah Tuhan perlu udara? Apakah Tuhan bernafas? Maksudnya nafas hidup dihembuskan itu apa yang dihembuskan? Apa yang keluar dari Tuhan? Apakah Tuhan tarik udara? Terus kalau kekurangan oksigen Tuhan sesak napas? Seperti manusia? Kan enggak. Jadi apa yang dihembuskan? Tuhan enggak perlu udara. Apa yang dihembuskan? Nah, roh atau ruah itu juga dalam bahasa Ibrani artinya adalah angin atau udara. Ternyata ruah itu. Jadi ketika Tuhan menghembuskan ruah ke dalam manusia, ada roh yang dari Tuhan yang masuk ke dalam diri manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Binatang tidak dihembusi nafas Allah. Binatang makhluk yang hidup, ya. Tanaman makhluk yang hidup, ya. Binatang lebih lagi ya, karena bisa berpikir. Kalau tanaman tidak punya pikiran kan. Tapi apakah binatang punya kekekalan? Tidak, karena binatang tidak dihembusi nafas Allah. Roh yang dari Allah itulah yang menyebabkan manusia adalah makhluk yang kekal. Nah, kenapa manusia itu menjadi ciptaan yang istimewa? Dihembusi nafas Allah, punya kehendak bebas, dan bisa berelasi dengan Allah. Kenapa? Karena di sini tujuan Allah menciptakan manusia, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, ya, binatang-binatang di laut, di udara, di darat, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Atas seluruh bumi itu maksudnya ya tanaman, ya bahan tambang, ya apa yang di atas, apa yang di bawah bumi ini kan ya, di bawah bumi ini ada tambang, ada gas alam, ada segala macam. Apa yang di atas bumi ada angin, ada apa kan itu bisa. Sekarang ternyata manusia bisa berkuasa atas itu ya, angin bisa dijadiin listrik, air bisa dijadiin listrik gitu kan. Nah, tapi masalahnya coba kita teliti lagi. Supaya mereka berkuasa, memerintah, memiliki kekuasaan atas ciptaan Allah. Artinya, kalau Tuhan menciptakan manusia itu istimewa dengan karakternya, Tuhan rela membagi karakternya dengan ciptaan. Tujuannya adalah supaya ciptaan ini, manusia ini menjadi partnernya Allah, menjadi rekan sekerja Allah. Kan luar biasa ya. Kita diangkat tinggi loh sebetulnya sama Tuhan itu. Kita ciptaan, tapi kita itu sebetulnya diciptakan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak. Nah, kalimatnya kenapa tidak ikan di laut, burung di udara, ternak, dan binatang melata, baru atas seluruh bumi? Kan bukankah ada penggolongan gitu kan? Ini golongan binatang, ini golongan makhluk ciptaan bumi gitu ya, dan kemudian kok binatang melata dipisahin sendiri? Tentu ini bicara sesuatu. Manusia harus berkuasa atas segala makhluk hidup, ikan di laut, burung di udara, ternak, atas seluruh bumi ini atau semesta alam, ya, dan juga atas binatang melata yang nanti di Kejadian 3 itu datang. Artinya, selain manusia itu harus berkuasa
atas segala ciptaan Tuhan, atas binatang, atas seluruh bumi, juga manusia harus berkuasa atas binatang melata itu adalah ular, yaitu setan. Manusia harus menaklukkan setan juga. Itu sebetulnya. Nah, masalahnya sebelum manusia belum sempat menjadi mencapai keserupaan dengan Allah, manusia ternyata kalah sama setan ini. Tergoda gitu. Nah, kenapa misalnya kok yang apa itu tadi pertanyaannya yang digoda kok Hawa gitu ya. Jadi ini ada hawa nafsu gitu ya. Sebetulnya kalau kita lihat di sini, nah, lalu Hawa mengambil ya dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, sebetulnya Adam itu ada di situ. Adam itu mendengar dan Adam itu membiarkan Hawa bercakap-cakap dengan istrinya bercakap-cakap. Adam itu membiarkan Hawa itu digoda oleh Satan. Kalau kita lihat di Kejadian 2. Di Kejadian 2, perintah itu perintah kepada siapa sih? Ya, perintah ini kepada siapa sih? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Dalam bahasa Ibrani-nya ini Adam. Karena Adam itu artinya manusia. Nih, Adam kan ya, dalam bahasa man, Adam. Ya, man, Adam. Jadi Adam itu rancu, apakah ini nama orang ataukah itu sebutan untuk manusia. Nah, lalu Allah menumbuhkan berbagai pohon, ya ayat 9, berbagai pohon, ya, untuk dimakan buahnya. Nah, kemudian ayat 16-17, Allah memberi perintah kepada manusia. Ayat 16 ya, perhatikan ya. Allah memberi perintah kepada Adam, kepada manusia, kepada Adam, ya. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan, tapi perintah ini diberikan kepada siapa? Kepada Adam. Ya. Kemudian barulah Tuhan berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Lalu Tuhan itu di ayat 21, Tuhan membentuk manusia itu tidur nyenyak dan mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk itu diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi yang terima perintah itu siapa? Adam. Hawa itu dengar dari siapa? Dari Adam. Tuhan bicara kepada Adam. Hawa dengar dari Adam. Tapi ketika Hawa berhadapan dengan ular, Adam diam saja. Jadi salahnya siapa? Sebagai perempuan saya membela diri, bukan salahnya perempuan. Jadi dibantai ya hawa nafsu jadi Adam nafsu ya. Lah iya dong, yang terima perintah siapa? Laki kan? Tapi perempuan yang digoda dia diam aja di situ loh. Salahnya siapa? Nah, pertanyaannya kenapa kok yang digoda perempuannya ya mungkin dianggap kurang logis, lebih lemah, lebih gampang disesatkan. Kenapa? Karena bukan dia yang menerima perintah. Atau mungkin karena dia yang nyaut gitu ya. Kan perempuan senang ngomong katanya. Enggak lah, itu kan simbol-simbol aja ya. Itu simbol-simbol aja ya. Itu tafsirannya Semi itu. Wah, gawat itu tafsirannya Semi itu. Ya, lagi marahan sama suaminya. Gitu. Lanjut kan ya? Iya. Ini ada 2 pertanyaan yang mirip-mirip ya. Bagaimana mengetahui Roh Kudus ada dalam hati kita, ya. Yang kedua, ini bisa jadi sebab akibat dari pertanyaan tadi yang pertama. Menghujat Roh Kudus contohnya seperti bagaimana? Gitu loh, ya. Bagaimana mengetahui Roh Kudus ada dalam hati kita? Kalau mau dilanjut, boleh ke pertanyaan kedua. Tapi kalau mau dilokalisir di satu, silakan. Bagaimana tahu ada Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu kan yang memimpin kita kepada segala kebenaran, ya. Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus, itu ada di Yohanes semua. Di surat Yohanes, di Injil Yohanes, bukan surat Yohanes, di Injil Yohanes. Tuhan Yesus katakan, nanti aku akan mengirim, aku akan meminta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan seorang penolong bagimu. Nah, Roh Kudus ini akan mengingatkan kamu segala yang aku ajarkan kepadamu.
ya. Tuhan ngajarin murid-muridnya 3,5 tahun. Matius, Petrus, Yohanes, Yakobus itu diajar Tuhan tidak 3,5 tahun. Terus Tuhan naik ke surga. Nah, mereka sudah diajar Tuhan 3,5 tahun dan kemudian Roh Kudus ini yang akan mengingatkan semua yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi bukan hanya mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tetapi juga menjelaskan lebih dalam lagi. Karena sebelum Roh Kudus datang mereka nggak terlalu ngerti. Contoh, misalnya gini. Waktu ketemu sama orang-orang Farisi kan diolok-olok sama orang-orang Farisi kan. Kenapa kamu makan kok nggak cuci tangan? Najis loh itu gitu kan. Karena orang Yahudi punya kebudayaan, punya kebiasaan kalau masuk ke rumah orang itu harus cuci tangan, cuci kaki. Kalau mau makan itu harus cuci tangan. Nah, itu jadinya nggak najis gitu ya. Nah, terus Tuhan bilang kan, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang. Tapi apa yang keluar dari mulut, maksudnya tuh kata-kata jahat ya, bukan yang keluar apa itu yang dari mulut misalnya ludah gitu ya, bukan. Tapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maksudnya kata-kata jahat itulah yang menajiskan orang. Nah, Tuhan bilang apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang. Di situ yang mereka pahami pada saat itu, oh makan apa aja nggak apa-apa ya ternyata ya. Kalau di hukum Taurat kan nggak boleh makan babi, udang ya. Kepiting, kerang itu kan nggak boleh kan kalau hukum Taurat. Kalau orang Yahudi kan hanya yang bersirip dan bersisik. Bahkan campuran makanan pun misalnya, coba deh ke Israel, tidak ada yang namanya cheeseburger. Beef burger ada, ya. Tapi cheese sama beef itu nggak bisa. Makaroni skotel itu nggak bisa. Cheese sama beef, susu sama produk dairy ya, produk susu dengan produk daging itu nggak bisa jadi satu. Kalau ada produk susu tidak boleh ada produk daging. Kecuali misalnya ayam gitu ya yang tidak mengeluarkan susu gitu ya. Tapi kalau misalnya ada susu, ada daging kambing, ada daging sapi itu tidak boleh, itu haram. Itu tidak kosher maksudnya. Nah, kemudian ketika mereka mendapatkan Tuhan Yesus ngomong begini, mereka pikir, oh, ternyata yang menajiskan orang itu hanya kata-kata, bukan yang masuk ke dalam mulut. Makanya itu nggak najisin orang. Tapi kemudian, setelah Roh Kudus turun, di Kisah Para Rasul, Petrus itu dapat penglihatan. 3 kali dia dapat penglihatan, suruh makan kan? Ada keranjang turun, penuh dengan binatang-binatang yang haram. Terus dalam penglihatan itu dia disuruh makan itu. Petrus bilang, aku nih orang Yahudi, aku nggak pernah makan kayak begitu seumur hidupku. Di situ ada babi, ya ada celeng, ya. Tapi mungkin ada udang, tapi pasti nggak ada anjing deh di situ ya, gitu ya. Bercanda. Ya. Nah, jadi Petrus disuruh makan, terus dia bilang, enggak Tuhan, nggak pernah aku makan kayak begini seumur hidupku. Aku orang Yahudi, nggak pernah aku makan. Ini jijik gitu ya. Mungkin ada ular, kalau orang Manado udah pesta gitu ya. Nah, ada paniki lah di situ gitu ya. Nah, terus sampai 3 kali. Ternyata setelah itu artinya apa? Petrus dibawa bertemu dengan Cornelius yang adalah bukan orang Yahudi. Ternyata bukan sekedar makanan aja yang Tuhan halalin gitu loh. Udah nggak ada aturan lagi soal najis nggak najis, soal makanan. Tapi lebih dari itu. Ternyata pandangan mereka tentang orang non-Yahudi itu mereka masih nggak mau makan bareng kan sama orang Yahudi, masih najis gitu. Mereka masih menganggap bangsa non-Yahudi itu kelas 2, kelas rendah. Tapi di situ Roh Kudus bilang, kamu datang sana, layani itu Cornelius. Wah, aku harus datang, aku harus masuk rumahnya dia, aku harus melayani dia. Kan itu najis gitu. Tapi dari penglihatan yang 3 kali itu, Petrus nangkep, oh iya ya, di hadapan Tuhan itu, semua sekarang nggak ada lagi yang najis, nggak najis. Semua itu semua manusia itu sama. Bukan soal makanan aja, tapi lebih dalam lagi Roh Kudus bicara, manusia pun sama di hadapan Allah. Nah, lebih dalam lagi kan, dari apa yang diajarin Tuhan Yesus. Nah, gimana kita sekarang tahu Roh Kudus ada di dalam diri kita? Kalau kita satu, kalau kita berubah, perilaku kita berubah, semakin memancarkan kemuliaan Allah. 2, kalau ada suara yang memimpin kita untuk menjadi lebih benar. Gimana sih kita bisa berubah? Ya tentunya kalau kita nurutin suara-suara yang memimpin kita kepada kebenaran kan. Itu yang namanya rema.
Nah, kalau kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita dengar logos. Firman Tuhan itu logos. Tapi begitu kita keluar dari gereja, contoh aja, begitu masuk lift, begitu masuk parkiran, pengen buru-buru keluar kan dari situ. Atau kita sebelum ke gereja, rebutan parkiran kan. Kita udah nunggu gitu ya mau masuk parkiran itu, ada orang nyelonong tiba-tiba seret, nggak masuk aja begitu dari Allah yang berlawanan. Sakit gitu ya rasanya hati, gregetan gitu ya. Nah, di situ kan Roh Kudus bicara. Firman Tuhan katakan kamu harus sabar. Firman Tuhan katakan dipukul pipi kiri, pipi kanan. Nah, itu yang namanya rema. Masalahnya kita mau nurut enggak? Ketika Roh Kudus mengingatkan kebenaran-kebenaran itu berarti di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Ketika kita nurut kepada kebenaran, ingat teguran-teguran Roh Kudus itu dan hidup kita berubah, maka itulah artinya hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, bagaimana itu yang namanya menghujat Roh Kudus itu kayak gimana sih? Ya kalau kita nggak mau taat. Dari hal-hal yang kecil, kita mulai mendukakan Roh Kudus. Disuruh nggak ngomongin orang, kita ngomongin orang. Disuruh nggak ngejelekin orang, kita ngejelekin orang. Padahal kita nggak pernah tahu masalahnya apa. Ya kan kita bukan Tuhan kan, kita nggak bisa ngelihat kenapa sih si orang ini sampai melakukan hal seperti itu, karena kita tidak ada di dalam posisinya dia. Misalnya contohnya itu. Tapi kita mulai ngejudge, kita mulai ngehakimin orang. Dan kita mulai menyebarkan kesalahan orang itu sama orang lain. Roh Kudus bilang, tutup mulut. Kita nggak mau. Karena asik kan, ngegosip itu kan asik kan. Apalagi kalau tambah-tambah, katanya si ini begitu loh, katanya si itu begitu, tambah-tambahin deh. Ya kayaknya tuh begini ya. Asik kan ngegosip itu sebetulnya. Ya itu yang namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kelihatannya menarik. Dosa itu kelihatannya selalu menarik. Nah, itu mulai ketika kita nggak mau dengerin Roh Kudus, kita mendukakan. Nanti lain kali ada lagi, kalau kodrat dosa kita itu ngomongin orang, kita akan terus digoda itu. Kalau kodrat dosa itu emosi, ya kita akan terus berhadapan dengan itu. Kalau kodrat kita itu tidak mau mengampuni, nyimpen dendam, kita akan terus dihadapkan dengan itu. Kalau kodrat kita itu soal seksual, kita akan terus dihadapkan dengan itu. Akan ada peristiwa-peristiwa yang kembali lagi membawa kita ke situ, sampai kita betul-betul menang. Nah, disitulah Roh Kudus itu mengingatkan akan kodrat dosa kita. Jangan berbuat itu. Jangan sampai kamu berbuat dosa. Jangan ketika kita, udahlah sekali inilah terakhir. Nah, disitulah kita melawan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus ketika kita melakukan dosa. Kalau dosa itu diulangi, terus dan terus. Setiap Roh Kudus mengingatkan, kita lawan, kita langgar. Kita melakukan dosa. Terus menerus, akhirnya bukan lagi mendukakan Roh Kudus, tetapi memadamkan roh. Coba kalau kita ngomong ya sama orang, tapi orang nggak nganggep, mau nggak kita ngomong lagi? Nggak mau kan? Kita senyum sama orang. Orang nggak senyum, nggak balas senyum. Sedih kan? Tapi kita mungkin mau berpikir baik lah, ya udahlah, sekali ini saya senyum, mungkin dia nggak lihat. Atau mungkin dia pikirannya lagi di mana. Jadi kita senyum lagi kan ketemu orang itu. Nggak dilihat lagi, nggak dibalas lagi. Akhirnya kita malas kan senyum sama orang itu. Atau kita ngomong sama orang. Orangnya cuekin kita. Nah, begitu juga Roh Kudus. Ketika kita diingatkan, kita ngelawan terus, kita mendukakan Roh Kudus. Sampai satu titik kita memadamkan roh. Roh Kudus sudah nggak mau lagi ngomong sama kita. Nah, itu contohnya memadamkan roh. Sampai Roh Kudus nggak ngomong sama kita, siapa lagi yang mau ngingetin kita kalau Roh Kudus udah diem? Ketika Roh Kudus biarin kita, itulah yang namanya mengeraskan hati. Seperti Firaun dikeraskan hatinya. Mengeraskan hati sudah, ya, nggak mau bertobat, udah dosanya menjadi matang sampai titik tidak balik. Nah, itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Oke, udah bisa dimengerti? Oke, sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Mengapa sebagian gereja menolak bahasa Roh Kudus? Ya, bahasa roh maksudnya. Apakah itu termasuk menolak Roh Kudus itu sendiri? Dan apakah gereja itu memiliki Roh Kudus? Padahal sudah jelas menghujat Roh Kudus tidak diampuni, itu bagaimana, Kak?
bahasa roh itu salah satu. Bahasa roh itu salah satu dari banyak karunia. Ya. Nah, tidak semua orang itu diberi karunia yang sama. Karunia itu berbeda-beda. Berkaitan dengan karunia, itu Tuhan memberikan karunia, itu kan Tuhan memberikan karunia itu kan untuk membangun gerejanya ya, jemaatnya ya, untuk membangun kerajaan Allah ya. Bukan untuk kepentingan kesukaan masing-masing gitu, bukan. Bukan tanpa alasan gitu Tuhan tuh kasih karunia. Nah, ada yang misalnya dikasih karunia untuk, kalau misalnya di suatu tempat itu Injil belum masuk, biasanya dikasih karunia itu mujizat. Untuk membuktikan bahwa Allah itu Allah yang benar, Allah yang hidup. Nah, tetapi bisa jadi kalau misalnya di satu komunitas itu sudah kenal Tuhan, mujizat itu tidak terjadi lagi karena Tuhan tidak perlu membuktikan diri, memperkenalkan dirinya gitu. Tapi yang ada adalah karunia apa? Misalnya karunia pengajaran. Ya. Nah, ada satu kelompok kekristenan atau aliran kekristenan yang berkata bahwa karunia-karunia roh ini sudah berhenti. Padahal mengajar pun itu adalah sebuah karunia kan. Tetapi ada golongan Kristen yang mengatakan bahwa karunia roh ini sudah berhenti. Gitu. Akhirnya mereka tidak lagi percaya bahwa ada bahasa roh. Dan memang mungkin karena mereka tidak mengalami hal itu, akhirnya mereka tidak percaya kalau bahasa roh itu ada. Gitu ya. Nah, bukan berarti mereka menghujat Roh Kudus. Kalau mereka nggak percaya bahasa roh, bukan berarti mereka menghujat Roh Kudus. Karena menghujat Roh Kudus itu ketika kita tidak mau dibetulin. Kita tidak mau ditegur. Gitu. Tapi apakah mereka punya Roh Kudus? Selama mereka masih hidup dalam kebenaran, mereka masih punya Roh Kudus. Selama mereka bertumbuh, mereka berubah. Kita lihat aja apakah mereka menghasilkan buah roh. Kalau mereka menghasilkan buah roh, berarti ada Roh Kudus dong di sana. Kalau mereka nggak menghasilkan buah roh, ya berarti nggak ada Roh Kudus. Buah roh ada berapa, Sam? Satu. Ya. Buah roh itu cuma satu. Jadi, apakah mereka nggak punya Roh Kudus? Kalau mereka punya buah roh, mereka pasti punya Roh Kudus. Kalau mereka nggak punya buah roh, berarti ya tidak ada Roh Kudus di situ. Atau mungkin belum taat kepada Roh Kudus, ya masih berjuang untuk taat kepada Roh Kudus. Ya, Oke. sudah terjawab ya. Pertanyaan berikutnya, apakah kita dikasih Tuhan juga karena kita mampu berjuang atas kodrat dosa dibandingkan dengan malaikat karena mereka tidak punya kodrat dosa, seperti yang Wahyu 12 ayat 9 minggu kemarin. Jadi gini, mungkin gini Pak Yohan. Kenapa kok malaikat-malaikat yang jatuh itu tidak punya kesempatan gitu ya, sedangkan manusia itu masih dikasih kesempatan gitu kan, masih ditebus sama Tuhan gitu kan. Kalau malaikat-malaikat yang jatuh itu kan tidak dikasih kesempatan. Nah, masalahnya adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu kan ada penyebabnya, ada godaannya. Dan manusia itu kan hidup di bumi, bukan di surga. Tidak hidup di dalam hadirat Allah gitu. Ya ada hadirat Allah memang pada waktu diciptakan, tapi maksudnya tidak melihat kemuliaan yang di surga gitu. Ya sebetulnya bumi juga surga sih buat manusia, tapi tidak di dalam tahta Allah, di dalam kemuliaan Allah. Nah, ya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu kan bukan berdosa dari dirinya sendiri, tapi digoda oleh setan. Ada penyebab yang lain. Nah, oleh karena itu manusia dikasih kesempatan. Sedangkan setan itu, dia tinggalnya di, katakanlah bukan di bumi kan, di tahta Allah gitu. Dia melihat kemuliaan Allah. Dan dia sudah melihat semuanya itu, dia tetap memilih untuk berdosa. Bukan digoda oleh makhluk lain gitu. Bukan disesatkan oleh makhluk lain. Nah, kalau manusia kan disesatkan awalnya. Ada penyebab yang lain. Jadi masih bisa dikasih kesempatan. Kalau setan, kenapa nggak dikasih kesempatan kedua? Ya karena ya udah, dia udah tahu kok salah, masih juga mau melanggar. Ya nanti kita kapan-kapan bicara soal asal mulanya setan, ya.
Pertanyaan Oke. berikutnya di YouTube sudah tidak ada yang pertanyaan, tapi di sini masih ada pertanyaan. Apakah Roh Kudus bisa keluar dari tubuh orang beriman? Nah ini. Yohanes 14 ayat 17 ya. Iya, Yohanes 14 ayat 17. Ini tidak ada hubungannya dengan pertanyaan ya, kok nggak ada maksudnya keluar itu gimana Ditampilkan ayat saja ini? kan, ditampilkan. Ayat ini, nah ini ya. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu. Oh, ya ngerti saya pertanyaannya. Dan akan diam di dalam kamu. Maksudnya apakah keluar gitu ya? Diam di dalam kamu gitu ya. Itu tadi ya. Jadi kalau kita menutup diri kepada Roh Kudus ya, kepada teguran-tegurannya, lama-lama dia akan diam. Nah, itu dimulai dari mendukakan roh. Kemudian yang kedua adalah setelah mendukakan roh, memadamkan roh. Ya, memadamkan roh. Nah, barulah yang ketiga akhirnya menghujat Roh Kudus. Nah, tentu Roh Kudus tidak akan diam di orang-orang yang terus-menerus menolak dia. Sama seperti kita kan. Kalau kita datang ke rumah orang, orangnya nolak kita. Apakah kita mau diem di situ? Roh Kudus itu roh yang sopan, roh yang baik, yang lemah lembut, bukan yang maksa gitu. Manusia aja kalau datang ke rumah orang nggak diterima sama orang ya, dia nggak akan diem di situ kan. Ya, itulah jawabannya. Oke, kalau begitu ya, itu saja Bapak Ibu Saudara, teman-teman, senang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara.